Ya gitulah ya, ending dari setengah season ini ya. Klimaks Lagi-lagi sangat klimaks sekali ya, diakhiri dengan Wilhelmus masih 13 race, 12 sih satunya banjir. Diawali dengan Wilhelmus. Diakhiri dengan Wilhelmus ya. Dan masih ada setengah, berarti nggak setengah sih ya, kurang dari setengah karena kita udah 12 race, balapannya sisa 10. Jadi nggak setengah hitungannya, jadi masih lebih sedikit. Sisa 10 ya, kita masih punya Qatar dan Las Vegas juga di tahun ini. Ya Qatar nggak baru tapi lumayan lah, tahun lalu kan nggak ada jadi anggap aja baru lah. So ya Las Vegas yang gue juga nggak sabar-sabar, penasaran walaupun kita udah mencicipi di game ya Las Vegas. Jadi kita akan lihat nanti realnya kayak gimana. Gue yakin sih bakalan seheboh Miami gitu ya. Meletus mesinnya. Ya. Dan balapannya tuh hari Sabtu harusnya. Atau di sana Sabtu. Di kita Minggu pagi. Di sini Minggu pagi. Minggu jam 9. Sarapan pagi nonton bola. Wah, ya. Bubur ayam sambil nonton F1 guys ya. Menarik. Enak banget pokoknya nonton Las Vegas. Oke lah. Sebelum kita bahas guys, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe ya. Bantu kami ke 2000 subscriber dikit lagi. Jadi ya pastikan kalian subscribe dan terima kasih yang udah dengerin juga di Spotify dan juga Noise ya. Thank you karena di Noise lumayan dan juga Spotify gue lihat datanya itu tetap ada yang dengerin. Jadi ya terima kasih banyak ya kaum audio ya. Tidak melihat muka-muka kami, muak kayaknya. Oke, kita akan bahas Spa ya teman-teman ya. Yang mana untungnya nggak cancel ya, dan yang kita harapkan hujan malah enggak kemarin ya, hujannya gerimis doang. Ngeletek hujannya kok. Iya, hujannya gerimis doang. Yang mana kita udah seneng, ini keren nih tengah-tengah hujan gitu kan strateginya bisa, ini ternyata gerimis doang. Max Verstappen hampir melintir di Arus ya. Tapi yes, other than that kayaknya nggak ada yang spesial. Turn 1 doang tabrakan antara Leclerc sama Piastri doang, abis itu Piastri sama Sainz, abis itu udah kelar ya, kayaknya nggak ada yang spesial lagi ya, selain hujan yang ditunggu-tunggu. Jadi turu, Max Verstappen kenceng banget gitu ya. Even si Perez bilang, gue lagi balapan sendirian di depan, tahu-tahu Max Verstappen kenceng banget dari belakang katanya gitu. Jadi dia itu tidak aneh. Iya. Sums up setiap Perez leading di depan ya, lagi santai-santai gitu kan, tiba-tiba Max gitu guys, langsung kabur. Nggak Perez doang, siapa namanya Piastri ya. Piastri tuh kemarin. Ngeliat Verstappen di spion itu adalah hal yang tidak menyenangkan katanya. Iya. Ya, seriusan langsung salib lagi, aduh. Ya udah ya, Verstappen udah bisa dinobatkan sebagai Schumacher-nya era inilah. Karena emang sekenceng itu gitu. Buktinya Perez aja nggak bisa kenceng. Perez tuh kenceng. Di depan Leclerc kemarin 8 detik finishnya. Tapi Verstappen di depannya Leclerc 30 detik guys. Iya, ada tingkatannya lah. Jadi, yang kenceng ada yang lebih kenceng. Mobilnya sama. Gak mungkin lah beda lah. Mobilnya sama. Tapi sama ya. Ceko udah bilang. Ya gila. Kalian bisa lihat sendiri. Skillnya. Gak tau dah. Itu pun Verstappen bilang dia udah pelan loh. Katanya dia udah melambat. Iya, udah melambat, udah saving, kurang ajar gitu kan. Mau pit stop lagi gitu kan. Sampai disuruh sama GP, use your head, jangan push nanti bannya. Katanya Verstappen, ya udah kita push aja tapi terus tutup pit stop lagi gitu kan. Literally ngotak dong gitu kan. Ngotak dong gitu. Max. Gila. Kata Max Verstappen, enggak lah itu gue bercanda, cuma biar panik aja katanya. Anjir, sampai begitu guys. Dia sampai saking santuinya. Ngakak sih gue nontonnya. Iya. Ini tuh waktu di British GP yang ngingetin apakah udah minum ya, do you hydrate, tapi versi lebih tingginya lagi ya, pit crew-nya sekarang yang di prank gitu kan, mau pit stop, oh enggak, aman. Pit crew-nya lagi santai-santai langsung oh nggak jadi. Lagi minum Red Bull gitu kan, nonton. Udah beberes kan, anjir nih bocah mau masuk lagi. Tuninut. Wow. Ya, gitulah ya. Spa, Regi, skor. Gua ngasih skornya overall sama sprint deh. 8 ya, 8. Karena gue jujur agak
lebih antusias di sprintnya sih sebenarnya ya. Iya. Sprintnya Kita sempat lihat Piastri di depan itu cukup mengejutkan dan ya kita mungkin bisa menilai bahwa McLaren sebenarnya bagus, cuman ya ada naik turunnya lah. Kita gak bisa bilang benar-benar bagus, tapi bagusnya ada sih. Di Spa sebenarnya udah cukup bagus, di sprint cuman kalau urusan endurance-nya di balapan sesungguhnya di main race-nya justru malah berbalik sebaliknya ya untuk hasil McLaren. Makanya ini sekali lagi dari gua pribadi ya, gua harus bilang bahwa McLaren ini perlu lihat di balapan berikutnya deh setelah summer break ya, apakah benar-benar bisa kencang atau enggak. Jadi gue gak bisa mastiin McLaren ini bagus atau enggak. Cuman buat balapan itu tadi ya, lebih suka di sprint race ketimbang di main race, karena ya kita udah tahu sendiri lah, Max Verstappen super power ya, udah gak ada yang bisa nandingin ya. 8 udah cukup, lebih seru di sprint kalau gue ya, kayak gitu sih. Oke, 8 dari Bapak Regi ya. Baik, Dims 78 deh. Karena banyak gimana banget. ya? 78 apa 78. 78. Nanggung banget gak sih Karena skor? ya karena gimana ya? Buletin lah. Iya, 78 udah pas lah menurut gua. Karena sprintnya seru, cuman ya enggak, ya udah gitu loh, serunya gitu aja. Dan apa? Sprintnya gimana ya? Udah deh. Oh iya gue lu. Udah 8 dari 8 boleh 8. Loh, Oke. kenapa Anda jadi galau? Oh enggak apa-apa. Penglaris. Oke. Ya 8 karena ya sprintnya seru, bener kata Regi, dan juga di balapannya ya gitu-gitu aja. Mungkin gua di sini nggak nge-highlight Mercedes atau nge-highlight Red Bull karena mereka emang ya masih bagus. Mungkin sini gua bakal nge-highlight Sainz karena itu adalah avoidable contact, tapi ya namanya itu lap 1 jadi ya menurut gua itu bener pure racing incident aja. Terus juga gua kecewa sama McLaren kenapa mereka memutuskan buat pakai setup high downforce di sirkuit yang Ya. lurusannya panjang pol. Karena awal-awalnya hujan mungkin. Jadi iya mungkin mereka ngiranya kayak 3 hari prediksinya hujan semua nih, jadi kita pakai setup high downforce aja. Emang payoff-nya di sprint doang. Di mana poin lebih banyak itu di balapan. Jadi menurut gua agak nge-sacrifice balapan, tapi ya Lando stint akhirnya bagus karena dia pakai soft ya, karena high downforce juga. Jadi tetap gaining ke-7 masih bagus lah buat McLaren. Kemarin tuh bukan menurut gua mereka masih kencang, cuma salah setup aja sih menurut gua mah. Salah setup Iya, aja. temperaturnya ketinggian ya Dim ya. Gue setuju. Iya. Lagi panas di mana-mana Pak soalnya. Oh iya. baik. Oke, Nopal. Aku kasih aslinya tuh 6,5 sih, tapi aku kasih 7 lah karena mikir kualifikasi gitu ya, kualifikasi yang jujur aku suka sumpah, kualifikasi apa namanya, bukan cuma kualifikasi sih, format sprint guys. Sumpah karena format sprint kemarin itu literally penonton engage dari hari Jumat gitu kan. Berasa weekend-nya tuh kayaknya nggak selesai-selesai itu loh. Dan diakhiri ya, I mean, walaupun diakhiri dengan kemenangan Max Verstappen, tapi at least Max masih ada battle-battle lah ya, ngejar Leclerc gitu guys. Dan McLaren jujur ya salah satu disappointment-ku di balapan kemarin, dan juga Williams sih. Williams salah satu disappointment juga karena kan kadang-kadang wah ini mobilnya kencang di lurusan, jadi kayaknya agak fokus dikit ke tikungan guys. Ternyata gak fokus sama sekali guys. Dia obok-obok sama Alpine di tikungan, dan Alpine-nya bisa manfaatin hal tersebut gitu guys ya. Jadi bisa poin, dan Lando Norris GG banget, softnya 40 lap dari ya setengah balapan ya. Enggak 40 lap sih, berarti banyak lah pokoknya, softnya ditarik panjang banget. Tire whisperer baru kita Lando Norris, dan sayang banget karena waktu hujan sempat gripis tuh. Itu Lando Norris gaining 1-2 detik dari papan tengah, dan dari papan atas pun ya gainingnya lumayan panjang. Coba masalahnya cuma 5 lapan ya kalau nggak salah, sedikit lah ya, sedikit lap hujannya, jadi 10 menit hujannya. ketika track mengering lagi udah hilang pace-nya, cuma bisa San Mori dapat P7 guys. Jadi keren. Itu udah keren menurut gue, udah keren. Udah bagus, tapi kalau setupnya lebih bagus lagi, I mean P3 bisa kayaknya. Nge-challenge P3 bisa. Asli, sayang banget. Dan Aston kemarin juga lagi aku bilang hoki sih, karena McLaren-nya nggak show, terus Russell juga startnya dari belakang, jadi
Alonso ya, lebih tepatnya Alonso bisa manfaatin keadaan tersebut karena so far Aston kembali bersama dengan satu pembalap doang guys ya. Yang satunya tuh ngopi kayak satunya di poin, belakang. masih poin kan satu. Lance Stroll poin kemarin. Iya sih, cuma ya dibandingin Hampir sama timnya hampir kan kekejar Tsunoda guys, hampir iya selapnya itu kena dia. itu. Slap Dikit lagi lagi. bisa di pressure Tsunoda jadi ya Stroll lol ya. Sorry banget coba ini kurang banget Stroll lol jadi berharapnya sih at least sampai akhir musim kalau misal finish balapan nih nggak lebih dari 3 posisi di belakangnya Alonso. Itulah at Kemarin least berapa? kalau 9 ya? iya 9 Alonso 5. Alonso Alonso 5. 5. Alonso Ya, 5. meleset Plus 1 lah. Kan lu tadi kasih Pas batasnya 3 dia 4. dari gapnya kan Eh. juga kan Norris ke Russell di 6 dan 7 kan juga jauh juga kan 10 detikan jadi kelihatan lah perbedaan pace-nya jadi need to punch up dan Mercedes juga bagus, Lewis, Ferrari juga bagus ya tapi balapannya kembali lagi guys ya dari sisi penonton menurutku lumayan mengantukin tapi walaupun aku bilang ngantukin waktu nobar ya seru-seru aja ya nobar seru-seru aja dan ya again, congrats Max Verstappen, tinggal 2 balapan lagi untuk memecahkan rekornya Sebastian Vettel. Oh iya, cuma ada 3 pembalap di sejarah yang bisa cetak 8 kemenangan beruntun. Ascari, Yap. Vettel, sama Verstappen. MV1. Gua sih berharap OPW setelah summer break ini ada gebrakan ya, nggak tahu ada kejutan apa gitu. Tiba-tiba Iya. Ferrari kenceng, tiba-tiba Aduh, Mercedes ngarepnya kenceng. sih gitu. Apapun lah, yang penting Betul. tiba-tiba Max mengagetkan DNF aja. sih. Kalau Max Max DNF itu DNF sih. Itu ya kacau semua. nggak, kalau Max DNF itu nggak seru karena sekali doang. Tapi kalau misalnya ada yang Iya. kenceng bisa sampai akhir musim gitu. Jadi Gebrakannya ada gebrakannya. Red Bull makin kencang, udah itu gebrakannya. Gebrakannya Iya sih. Adrian Newey. Enggak, Segitu aja Red Bull udah kan- wah Red Bull sih. kan udah fokus ke musim depan. Jadi kemungkinannya ada cuma kecil lah ya, kecil Ya, ya. kemungkinan karena harusnya itu Red Bull kayaknya nggak perlu upgrade aja udah gila orang di 30 detik di Red depan Bull ngapain jelas. upgrade lagi. Mending fokus katanya untuk mobil depan bener. akhir musim ini setelah summer break itu bakalan tetap upgrade cuma sirkuit spesifik gitu. Jadi Ya. jadi baseline Red Bull ini kan udah kenceng di lurusan, di tikungan juga kenceng. Nah, misal main di Zandvoort, upgrade-nya Dot Horse. Misal main di Meksiko, upgrade-nya yang high speed gitu guys. Jadi ya Red Bull masih tetap upgrade cuma nggak yang overall performance gitu. Ya let's see aja. Jadi gua harap sih Red Bull fokus ke 2026 aja lah. 2024 2025 nggak usah. Biar kayak gini aja mobilnya kan, regulasinya juga nggak ganti-ganti banyak kan. Hati-hati cost cap aja kan, rumornya udah sangat-sangat besar sekali. Katanya 3 tim nih yang Iya. buat cost Hati-hati cap. cost Kena cap aja lagi. nih, ya kan. Kita nggak tahu. lagi. Aston disebut Iya. tapi Kita nggak tahu. Iya. Karena masa 2 kali gitu kan. Maksudnya kalau misalnya sampai kejadian lagi harusnya Red Bull kalau misalnya kena lagi ya Lebih parah sih harusnya. penaltinya harusnya lebih Iya. gede. Ya harus lebih gede dong penaltinya gitu. Cuma Yoi. makanya kalau menurut gua mau di penalti kayak gimana, orang tahun ini dapat penalti aja kencengnya 30 detik nggak ngefek juga kayaknya kalau gue bilang. Jadi emang Iya sih. brilian itu sih kayaknya Red Bull nggak perlu wind tunnelnya tuh udah ada di otaknya Newey, soalnya nggak perlu wind tunnel dia tuh. Jadi Red Bull pakai RB yang pakai mobil tahun lalu kayak menang nggak sih masih? iya makanya Masih. Bisa. ya gue nggak tahu dah, yang jelas ngelihat tim-tim lain aja yang harus skip up karena aneh gitu. Red Bull udah dapet penalti malah dia yang lebih kenceng gitu kan, jadi kesannya kayak ini apa tim lain yang tolol apa gimana gitu. Yang jelas ya maksudnya kesannya kayak gitu, tapi kan kita maunya ya tim-tim kayak Mercedes, Ferrari, ya mungkin Ferrari gue nggak bisa ngomong lah, Mercedes aja lah. Mercedes itu kan tim terhebat 8 kali gitu kan juara konstruktor, masa nggak bisa mengimbangi Red Bull gitu kan, yang mana ini udah tahun kedua. Dan oke, tahun ini akhirnya Mercedes sudah menanggalkan kegengsiannya untuk menggunakan zero pot dan akhirnya udah pakai side pot lagi. Jadi gue harap sih tahun depan harusnya Mercedes sudah bisa mengimbangi Red Bull, harusnya. Cuma masalahnya Red Bull ini terlalu kencengnya, terlalu imba, maksudnya terlalu jauh, ngejarnya tuh jauh banget gitu loh. Dengan pace yang ya kan kita nggak usah bilang Max Verstappen lah, PRS aja lah. PRS kemarin tuh finish di depan Leclerc 8 detik. Anggap aja berarti
harus cari pace 8 detik nih untuk masing-masing mobil. Itu gimana Cok 8 Ya, detik? minimal. Iya kan? Udah Itu ngalahin ngejar Red Bull Perez. doang. Iya, ngejar Red Bullnya doang. Bukan ngejar Verstappen. Itu lebih bukan. kenceng. Iya. Bukan ngejar Verstappen bukan. Gila, jadi Perez tuh No. Perez tuh udah dikasih pekerjaan tergampang di grid anjir. Udah lu gak perlu jago, yang penting lu konsisten aja, stabil, udah P2. Udah gak usah ngarep Jurdun dah, yang penting lu survive, lu bisa makan, ngasih makan anak-anak lu, keluarga lu. Udah cukup. Masalahnya lu harus sadar diri lah, lawan lu itu Max Verstappen. Masa lu berharap Jurdun gitu kan ya, gak logis gitu loh. Mending kayak Bottas aja tahun-tahun lalu kan, Bottas P2 support. Gue mending kalau gue jadi Perez mending gue support Max Verstappen aja gitu. Jadi sewaktu-waktu Max Verstappen DNF, gue P1 gitu kan. Jadi buat timnya itu lebih enak lah gitu. Gue yakin Red Bull juga gak bakal nendang Perez gitu aja kalau Perez tetap ada di P2 kan. Mereka tetap butuh team player anyway gitu kan. Jadi betul. At least beberapa tahun di depan lah. Ya of course suatu ketika ya Perez akan ditendang juga, tapi kan nggak mungkin dalam waktu dekat. Jadi stay aja. Realistis ya. Iya, realistis aja. Makanya kan kemarin si Helmut bilang kan, Perez udah bangun dari mimpinya untuk jadi juara dunia. Iya bener. Karena udah nggak mungkin gitu loh. Statement mantap. Iya kan, udah nggak mungkin. Lu ngapain lu maksa-maksain Jurdun gitu. Malah ini kebeban. Kalau jadi Perez tuh malah harusnya nggak bisa beban loh, karena ya lu nggak diharapin Jurdun juga sama tim, ya kan? Tim kan gak menuntut lu buat Jurdun. Yang penting tim menuntut lu P2 minimal. Bagus. Itu bagus udah. Terus ya, bisa membawa poin timnya tuh tinggi gitu kan. Jadi santai aja. Mobilnya roket. Ya kan. Skill mediocre aja aman. Gue yakin siapa? Nick De Vries ada di situ mungkin masih bisa top 5 lah kalau gue lihat. Menurut gue top 5 bisa lah. Top 5 itu bisa lah Nick De Vries di mobil-mobil Red Bull lah. Jadi itu udah mobil gampang banget gitu loh. Jadi jangan disia-siakan. Makanya kita kaget ketika Perez beberapa kali gak masuk ke qualifying terakhir gitu kan. Q3, Q2 bahkan pernah juga gak masuk. Itu kayak yang bener lu. Makanya pas balapan ternyata emang kenceng banget kan. Masih bisa kembali ke atas gitu. Emang saking seroket itu mobilnya guys. Jadi jangan sampai disia-siakan. Jadi ya kemarin udah kelihatan lah ya wujud aslinya Red Bull. Kalian bisa lihat sendiri. Gue udah bilang di awal, ini Leclerc camel straight kesalip nih sama Perez. Beneran gitu, langsung kesalip ya. Gak pakai babi ibu ya. Too easy ya. Lebih bagusan McLaren masih sempat memimpin di Silverstone beberapa lap gitu kan. Ini enggak guys, gak ada satu lap pun udah kesalip. Bahkan ada sektor 1 belum kelar udah kesalip gitu. Ya tapi memang predictable karena emang lurusannya kan panjangnya bukan main. Apalagi kalau misalnya nanti track kayak Meksiko gitu. Charles Paul juga nggak mungkin di turn 1 nggak mungkin di P1 itu mas udah kesalip pasti. Jadi ya emang kondisi tracknya yang membuat hal demikian dan emang udah predictable banget lah ya. Perez di P2 ya kan. Walaupun start turn 1-nya Leclerc tetap di depan, launch-nya bagus, tetap aja camel straight-nya tinggal tunggu slipstream udah kelar ya, langsung kesalip. Kalau kalian perhatikan waktu podcast Max Verstappen di akhir ya. Itu kan si Ceko itu buka podcast, ngomong ke Leclerc. You have a good start no? Gitu katanya Perez. Terus si Leclerc balas gini. Yes, I have a good start but it's impossible, dia bilang gitu. Udah gak mungkin gue bisa nahan lu katanya Leclerc. Jadi terus si Perez balas gini. Impossible gitu. Si Perez bilang gitu anjir. Jadi ya udah segampang itu mobilnya. Bahkan Lewis Hamilton juga kemarin ngasih statement. Kalau gua duduk di kursinya Perez, Max Verstappen gak bakalan gampang hidupnya katanya Lewis. Iya ya. Tapi tetap menang, tapi gak sejauh itu poinnya. Iya. Menurut gua ya. Iya, menurut gua tetap Max Verstappen sih. Gap terjauh di grid sekarang guys, itu adalah Max Verstappen dengan Sergio Perez. Gap poin terjauh 120 sekian. Betul. Baru pertengahan musim. Ya. Lewis Hamilton duduk di kursinya Perez bisa lebih kencang dari Perez tapi tetap gak bisa ngejar Max. Karena mobil Red Bull tuh diciptakan buat Max Verstappen. Iya. Harus ganti digit gapnya kalau Lewis di masih puluhan tapi nggak sebanyak itu. Ya mungkin kayak 10 detik gitu lah gapnya gitu. Jadi masih jauh. Kayak Lewis sama Bottas lah. Nah tapi Lewis jadi Bottasnya gitu.
Sejauhnya Iya. segitu lah, kurang lebih. Ya tapi ya kita nggak bisa tahu sih karena itu nggak mungkin terjadi ya. Padahal penasaran, gue cukup penasaran sih ngelihat kalau misalnya Lewis, Leclerc gitu Yang dimasukin ke Red Bull gitu kayak gimana gitu kan. Mungkin soon ya Ricciardo kita lihat ya, Ricciardo mau nggak? Atau Lando Norris yang rumor-rumornya juga udah kenceng merapat banget ya Red Bull, heran gue. merapat ke Red Bull ya, Lando Norris. Kenceng banget rumornya. Iya makanya jadi ya kita tunggu aja akan kayak gimana karena ini udah masuk ke summer break. Biasanya di summer break tuh akan terjadi berita-berita yang heboh ya seperti tahun lalu Alonso gitu kan, Vettel ya kan. Vettel tiba-tiba bikin Instagram, orang-orang seneng ya nggak mau pensiun. Pensiun. Filter abu-abu laknat. Filter abu-abu laknat. Iya jadi ya begitulah tapi ya cocok lah maksudnya udah umurnya anyway lah. Tinggal kita menunggu pensiunnya Komeng ya yang akan diumumkan lagi. Gak tahu kapan. Tapi Iya. kayaknya Komeng masih 5 tahun lagi sih minimal kayaknya. Iya, Selama masih banget muda. ya kayaknya. Masih muda. Lewis juga masih menunggu juara dunia ke-8-nya ya. Yang mana Entah kapan. susah banget. Ini Lewis nih kayak Ferrari ya. Maksudnya dalam artian next year is our year nih. Udah memasuki ranah ini nih. Ya. Jadi, ya emang nyatanya begitu. Gimana lagi? Orang dia juga pasti nunggu juara dunia dia kan. Nah, kita tifosi juga nunggu kapan bisa WDC lagi gitu kan. Sama gitu kan. Siklus kayak Sama. siklus. Next year is our year, lihat aja nih. Ya udah mulai Betul, nih terus. Lewis ya. Udah masuk ke tahun kedua nih ya Lewis. Tahun ketiga nih. Pada dia Masih ada tahun Next year berikutnya. is our year juga gitu kan. Jadi tifosi dan Lewis Hamilton sekarang udah memiliki sebuah persamaan guys. Sama-sama our year ya. Sama-sama next year is our year gitu kan. Kita Ay. tunggu aja. Dan ya bahas-bahas tim-tim belakang kemarin gue juga nyorotin Yuki sih. Yuki kemarin lumayan. Wow, Dapat gila. Lumayan poin, lagi. ya. Bagus banget itu. Gila, Bagus ya banget. Yuki not bad. Sama yang gue sorotin banget tuh Ocon ya. Dia nyalip dari segala penjuru anjir. Gila. Semua disalip-salipin sama dia. Gila. Ya untungnya Sudah menggila. pembalap-pembalap yang lain yang dibatalin sama dia ngasih respect ya. Aware Maksudnya kasih space, semua ya. awareness gitu kan. Itu kalau di online lobby F1 game mah hancur gitu kayaknya. udah matiin PC itu. Gila. Iya. Di Lekom nyalip lah, di Stafford nyalip lah. Gila nih orang gue. Iya, kalau Tempat-tempat Verstappen juga salib nyalip sih aja. mungkin ya nabrak ya. Bisa jadi iya. Jadi kalau nyalip Verstappen gak mungkin ya. Tapi ya Ocon, Alpine kemarin oke lah. Alpine oke, Ocon tiba-tiba gacor gitu kan. Jadi not bad juga. Gasly sayang hampir poin. Tapi gak apa-apa poinnya buat Yuki. Ricciardo juga melempem sih kemarin pas race. Tapi dia bilang dia bersyukur ya bisa dapat 2 race sebelum dia liburan. Karena supaya dia dapetin feel-nya lagi gitu. Karena kan ya gimana dia kan rehat 1 tahun gitu. Jadi dia butuh mojo-nya kembali gitu untuk Ricciardo. Dan tadi juga udah dibahas untuk William ya. Awal-awal Albon bagus ya. Albon nyalip gitu awal-awal. Akhir-akhir aja hilang gitu. Akhir-akhirnya. Dan kemarin tuh William kalau kalian perhatikan pit stopnya kebanyakan kalau gue bilang. Iya. Banyak pit stopnya. Bannya kayak habis. Iya. Iya kan. Jadi biasanya tuh kan Alex kan si tire whisperer gitu. Ini enggak, kemarin pit stop mulu gitu. Jadi ya mungkin ya kita nggak tahu datanya gimana. Mungkin memang bannya emang habis gitu ya dan memang harus pit stop. Karena emang Spa kan tracknya jauh, maksudnya panjang, Boros, 7 km boros, gitu kan. Jadi memang sulit lah. Dan next kita ke Zandvoort ya, yang mana pasti Max lah, nggak mungkin ini kandangnya dia boy. Mau Ya, siapa lagi? Kalau sampai gak kocak sih, gak menang kocak sih anjir. Gue yang nunggu Monza sih. Monza Kers, yang mana menang tahun lalu, DNF di tahun ini gitu kan. Masih terus, masih belum ada yang gagal. Semenjak tahun berapa gue nggak tahu, tapi terbukti gitu. Yang menang kayak misalnya kemarin siapa yang menang? Gasly gitu kan. Jadi Gasly sejak DNF. 19 kayaknya. Ricciardo 19 tahun depannya Iya. Ricciardo DNF gitu kan. Udah ini OTW sih Max Verstappen. Ya Leclerc Kalau DNF. menang lagi lah gimana? Verstappen menang lagi. Nah, berarti Ya. emang Ya Verstappen udah. berarti dukunnya kuat berarti dukunnya. Dukunnya kuat ya. Ya, tapi masih jauh ya. Abis Zandvoort apa? Abis Zandvoort? Monza.
Oh, bisa Ya, per Monza. Monza. Oke. Nah, jadi kita Langsung. abis ini Zandvoort dulu. Habis ini Zandvoort dulu. Oke, jadi Langsung. ya Zandvoort. Zandvoort kita siap-siap Wilhelmus aja guys. Ini habis ini tembok rumah gua cat merah putih biru nih maksudnya. Oh, bagus tuh, bagus. Ya, Wilhelmus Bagus, mulu bagus. kan. Gila. Jadi ya gimana ya cara ngalahin tuh orang. Kayaknya emang eranya Max Verstappen guys. Ini gak bisa dipungkiri kayaknya emang eranya dia. Bukan kayaknya, udah pasti. Iya, udah 100%, eranya dia gitu. Iya. Eranya Verstappen. Ya, I mean, mentok-mentok 2026 lah kita Iya. baru bisa berharap gitu kan. Baru bisa berharap. 2025 terakhir, 2026 baru tuh berharap. Dan Kayak itu cuma berharap loh. Marino Masih nggak Iya. menutup kemungkinan Max Verstappen lagi. Jadi Ya, nggak apa-apa lah. masih. Kita setiap 3 minggu nonton, lagi guys. kita 3 setiap minggu nonton lagi F1, pokoknya sekarang itu harapannya adalah Max Verstappen di NF gak ya? Nah, gitu guys. Nah, gitu Iya. biar ada penasaran. Pertanyaannya, Ya. Pertanyaannya gitu. Ini beda sama beberapa tahun lalu. Kalau beberapa tahun lalu itu ini Lewis menang atau enggak gitu kan? Enggak yang Lewis di NF gitu. Enggak apa namanya obrolan Lewis di NF gaya itu enggak banyak banget, apalagi waktu tahun 2020 guys ya, karena 2020 pun ketika Lewis menang dalam 2-3 balapan ada apa namanya AlphaTauri menang, terus Red Bull juga menang. Ini sekarang ini nggak ada yang Nggak ada. nantang guys. Gak dikasih Nggak ada yang nafas. nantang. Iya ini Yes. gue masih ingat banget 2020 yang zamannya Das itu kayaknya juga nggak segila ini loh dominasinya loh. Ini gila banget. Iya. gua bilang. Ini tanpa Jadi Das lebih- loh. Nggak Gila ini. nggak seisi sendiri guys ya. Gak segila itu ya. Jadi aduh gue salut sih. Max Verstappen emang kayak bocil kematian ya. Dia bangkit ya. Sekarang umur dia 26 tahun ini. Jadi masih bocil lah. Masih muda banget. Ya Umur 25. masih muda banget, masih Iya. muda banget. I mean Di Verstappen emasnya lah. itu setiap race win itu dapat karena dia masih muda, XP-nya itu dapatnya banyak banget guys. Iya, Jadi banyak habis banget. menang Anjir. upgrade gitu kan, menang dapat XP banyak lagi. Jadi istilahnya ya semakin dia sering menang, semakin unstoppable. Yang bisa ngalahin cuma mesinnya doang guys. Gue percaya Max Verstappen tambah jago karena apa? Karena dia tuh sering main sim racing guys. Percaya dah. Sim racing tuh ngaruh. Faktor Iya, lain bisa. Sharpness, guys. Sharpness emang penting, penting. Ngaruh sim racing itu. Satu grid di 20 orang ini yang suka sim racing itu cuma Max Verstappen. Maksudnya yang getol banget ya. Yang lain kan cuma sim racing casual lah gitu. Sampai punya tim lagi Iya, kan. terbukti kan, Nge-streaming di terbukti Twitch. Max Verstappen juga GG-nya itu gila gitu karena hari-hari dia balapan gitu kan. Oh iya, apa bener-bener faktanya itu Verstappen adalah peringkat 3 top sim racer di dunia. Tuh. 3. Iya. Jadi 3. Itu baru peringkat 3 loh. Iya. Kalau udah peringkat 1 guys, nge-overlap 1 grid bisa tuh. Pada peringkat ngaruh guys ya. Ngaruh. Gak usah inilah. Gak usah jauh-jauh lah. Kita aja nih. Gue yakin gue menopal deh mungkin. Kalau Regi sama Dims mungkin gak terlalu lah. Karena kan gue menopal pakai setir. Di kehidupan sehari-hari aja. Lu kalau nyetir mobil kita pasti ada momen-momen yang kita merasa ini di sim racing ngefek nih gitu kan. Kayak ada momen yang apapun lah. Ya misalnya rem atau Relate apapun. lah. Relate gitu. Iya. Apalagi Max Verstappen yang bisa di-apply di race-nya gitu kan. Gue yakin. Iya, I itu. mean gampang Ada. lah. Mungkin pendengar-pendengar viewer ada temen yang suka sim racing pakai setir, diajak main go-kart pasti kenceng dia. Iya. Pasti kenceng. Oh Pasti itu kenceng. harusnya gitu. Makanya guys, itu kayaknya adalah andil dari sim racingnya Max Verstappen ke F1-nya dia gitu. Yang mana membuat dia lebih imba lagi gitu kan. Jelas sih. Gue sih percaya kayak gitu. Jadi ya buat teman-teman yang tertarik balap, ayo sim racing makanya. Tapi jangan pakai stick ya, pakai ini setir. Biar lebih terasa gitu. Loh. Iya, biar lebih terasa. Karena kalau udah biasa pakai setir, ketika kalian lompat ke beneran misal go-kart gitu, ngefek. Kalau kalian pakai stick, ya gak ngefek jadinya sama aja. Iya, Gak biasa. taruh Gue stick ke go-kart. setir go-kart. Gue stick ke go-kart. Tapi go-kart lu sama Nopal gue yakin masih menang Nopal. Tapi kan Anda lupa siapa yang disalip-salip terus. Masih. Iya. Jadi ya Enggak, go-kartnya yang ceritanya equal engine gitu. Kalau equal engine gue yakin Iya, alasannya. gue megang Nopal. Enggak, kalau Nopal lawan dia maksudnya. Karena kan dia sebagai controller gitu loh. Iya, gue lawan dia, gue megang gue pasti. Kalau equal engine ya. Iya, boleh. Enggak, karena emang pure karena lu mainnya pakai stick gitu loh. Karena kalau lu mainnya pakai
Setir mungkin ya gue masih bisa kalah gitu kan. Makanya beli setir ya, Regi sama Dims ya. Iya. Setir gue masih kenceng, asal gamenya Assetto bukan yang lain. Ya udah, lagi. kayak gitu. Maksud gue bisa Menarik. diaplikasikan di kehidupan sehari-hari gitu kan. Jadi ya semoga ada lah ya driver-driver F1 yang meniru jalurnya Max Verstappen gitu. Siapa tahu, wah apa gara-gara itu ya Max bisa kenceng terus akhirnya sim racing. Lewis Hamilton sim racing gitu. Siapa tahu gitu kan. Wow. Siapa tahu. Alonso Kayak enggak Yang- kayak beda generasi gak sih, kayak mager gitu loh. Kayak Max kan kayak ya masa seumuran kita ya, kayak Seumuran udah kita, kayak masih iya main sih. game, masih main itu. Ya udah ada Iya. Charles Leclerc, ada Pierre Gasly, ada Ocon, banyak. Norris. Yang suka ngegame di grid tuh ada lagi Yuki, tapi Yuki ngegamenya tuh FIFA gitu-gitu dia tuh. Jadi nggak mainnya bukan main yang mungkin gini, mungkin muak kali ya. Maksudnya hidupnya udah balap masa balap lagi gitu ya, make sense sih sebetulnya. Tapi tidak buat Max Verstappen guys, dia hidupnya udah balap tapi balap lagi pulangnya main gamenya balap lagi, gila sih. Ya gimana aja Verstappen ditanya kalau lu nggak jadi balap mobil lu jadi apa? Mungkin gue jadi balap motor. masih pembalap pokoknya ya. Masih Otak racing, Iya, otak iya. racing. Jadi balap MotoGP dia guys katanya guys kalau nggak jadi balap mobil. Aduh. Max Verstappen kalau dijajar, kalau secara skill mungkin di zaman sekarang kalau misalnya dijajar sama Michael Schumacher sama Senna kayaknya masih tetap kencengan Max Verstappen deh. Kalau misalnya bisa gitu ya dibalapin gitu mereka. Gak baik. Kalau mereka bertiga dibalapin, gak finish. Tabrak-tabrakan. Sama Ayrton di dar, gak ada. Gini. Gak boleh nyalip. Michael itu orangnya penuh taktik. Senna penuh nekat. Nah Verstappen kombinasi di antara dua-duanya. Iya. Gak Nah, bakal itu. ada yang ngelewatin satu itu. Enggak, berarti balapannya bukan itu, Pal. Bukan balapan bareng tapi time attack. Kenceng-kencengan. Kenceng-kencengan. Time attack Senna. Time attack Ayrton lah, gila. Ayrton ya? Senna. Oh, Ayrton gitu. Tapi kan teknologi Iya. sekarang dulu kan Ayrton Senna sama Michael Schumacher mereka nggak ada yang namanya sim racing. Jadi mereka nggak bisa latihan. Dong. Sekarang Justru Max itu Verstappen- kalau iya sih. Iya kayaknya kalau secara skill kayaknya tetap masih Max deh. Maksudnya karena teknologi ya. Karena Iya, ada teknologi, jelas. ada bantuan gitu Kalau kan. kalau skillful, Kalau skill ya, kalau Iya, skill skill Ayrton. Ayrton Senna, iya benar. Jadi mungkin kalau mobil-mobil kayak mobil-mobil zaman dulu memang tetap masih kencengan mereka. Kalau mobil yang era sekarang mungkin baru Max ya, sesuai eranya lah ya. Betul. Jadi, ya ini menarik sih karena yang ini perdebatan yang tidak mungkin bisa terjadi ya teman-teman ya, karena ya nggak mungkin orang satunya aja masih hidup, satunya udah di layang kubur gitu kan, jadi ya Duelnya gimana anjir? Yang satu nganu ya, yang satu ya. Yang satu nganu Anjir. gitu kan, yang satu ngurusin Penelope gitu kan. Jadi ya masih nggak mungkin lah. Kemarin Pi ulang tahun, terus yang duduk di samping Kelly ke Fiat kiri, Verstappen kanan. Emang iya, gue ngeliat sih itu. Iya, ada fotonya, Dan kocaknya Verstappen malah pas foto malah lebih deket ke Lando daripada ke Kelly. Ya mungkin buat Max Verstappen ya udahlah sama bapaknya dulu gitu kan. Pulang ke rumah gue juga. Iya. Pulangnya sama gue juga gitu kan. Hah? So here we are, kenapa here we are? Gak tahu, muncul aja di beranda gue. Ferrari tiap race tiap ini selalu dibikinin gitu ya. Konsisten juga Ferrari ya. Tapi Leclerc udah lumayan bisa senyum kayaknya gara-gara dia finish P3, akhirnya dia tanda tangan kontrak perpanjang Ferrari guys. Boleh lah Anjir. Ferrari. Kayaknya gara-gara itu deh ya. Jadi kita udah bahas rumor-rumor kontrak aja nih teman-teman, yang mana yang lagi panas tuh sebenarnya bukan driver tapi tim prinsipal Alpine, yang mana harus langsung segera diganti, yang mana waktunya 3 minggu lagi ya. Karena sekarang posisinya tim prinsipalnya adalah kosong, nggak ada orang yang di situ. Jadi ada caretakernya sih, ada caretakernya tapi ya kalau bisa kan langsung di Zandvoort udah ada gitu kan. Harusnya diganti gitu, Iya. Jadi dan rumornya nggak tahu kenapa bisa nih orang ya, si BG ini. Itu. Jelas. Reporter guys. Bukannya sepengetahuan gue udah ada klausanya dia nggak boleh jadi tim prinsipal lain atau enggak gitu? Ya. Selalu nggak ada informasinya sih, belum. Atau Katanya ada gitu. Katanya sama Ferrari dibayar untuk tidak ke tim lain gitu. Soalnya belum 1 tahun, emang biasanya gitu kan, kayak engineer pun kayak gitu.
Mekis ya, tapi langsung ke AlphaTauri. Nah, yang ini gimana Ah. nih? Tapi nggak ada yang tahu sih. Kimi aja dulu dipecat, tahu-tahu balapan tahun depan udah balap lagi Jirelli sama NASCAR sama tahu-tahu tim Lotus. Nah itu. Ya mungkin Padahal mungkin ini ada Pak. perjanjian Padahal Beda yang Kimi. kita nggak tahu lah dibayar ya. dibayar buat nggak balap. Tapi ya anything can happen sih harusnya. Nah, ini juga sama nih. Tapi Bapak Matia. yang penasaran, yang bikin gue penasaran adalah dari sekian banyak orang kandidat, kenapa harus Binotto gitu? Oke, Binotto itu satu-satunya orang yang berpengalaman menjadi tim prinsipal, apalagi tim Ferrari gitu, hitungannya tim gede gitu. Tapi emang nggak ada pilihan lain nih gitu selain Binotto gitu kan? Kenapa harus Binotto gitu loh? Lagi free agent kali ya. Misalnya tim prinsipal WEC kayak atau apapun gitu, tim lain lah yang memang nggak di F1 sih, tapi emang harus Binotto nih, harus Binotto banget nih gitu. Iya. belum siap ngelihat kacamatanya lagi tuh di grid gitu. Gue jujur Disorot. senang happy aja dia balik mah, lucu lah, apalagi di grid reuni gitu kan, tempel-tempelan Lu ngomong stiker Red gitu, Bull lu gitu. ngomong kan. gitu Binotto ekspresinya Mendengar suaranya lagi ketika di radio gitu kan ditanya sama Crofty, "Halo Batia, ya Mamma Mia, mozzarella," gitu kan. Halo Bahasa Alvin. Italianya kapan Halo. lagi guys? Halo Alvin. Halo Alvin, I heard do you need the team principal lah. Sebinal lah. Seminal lah. Jadi menarik sih kalau misalnya Binotto emang beneran ada di grid. Oh dua orang ini udah nggak di Ferrari ya? Siapa namanya? Si Mekis. Lauren Mekis sama siapa? Laurentius Loren Rando. kan ke Alpine. Ya. Loren ke Alpine kan? Loren ke AlphaTauri. AlphaTauri, sorry. Lauren Mekis. Ya. Mekis. Eh, Ada S ya? Ada S ya? Tipe. Ada S ya. guys ini siapa guys? Anjay, Binotto muda. Ketemu lagi. Ini emang lagi momen kangen Binotto guys ya. Karena literally Binotto itu hilang dari peradaban sampai kemarin si Otmar Di dipecat tuh, Silverstone Otmar ya? di PHK langsung. Binotto mau masuk. Tapi Rambutnya kayak gitu juga ya? Atau mulet? Gua sih kalau gua pribadi gua kepingin yang di hire Binotto. Karena ya gimana emang gua kangen sama Binotto, ada Binotto di grid gua kangen karena emang lucu. Tapi guys, ada satu orang yang kemungkinan bisa lagi, Cyril Abiteboul guys. Itu menarik ya. Itu menarik guys. Karena kan dia juga udah pernah mantan Renault gitu kan. Mantan tim prinsipal Renault. Boleh juga. Coba Rek, lu kalau Cyril sama Binotto lu masa milih Binotto? Gua milih Binotto loh malahan. Gue juga milih Binotto. Gini. Kalau gua sih melihatnya kayak masih di posisinya sekarang sih di Hyundai WRC, belum beres gitu kan. Jadi lebih baik ya ini kan butuh 3 minggu harus fast. Cyril sekarang di WRC ya? Di Hyundai. Jadi kayaknya agak sulit. Bagus nggak Hyundai si Neville di WRC? Sekarang sih masih lumayan bisa bersaing lah. Meskipun ya kita udah tahu lah cuma 3 doang persaingannya di rally mah. Toyota, Ford sama Hyundai ya. Tapi Hyundai posisi 2 kalau dibandingin sama Toyota. Cuman masih masih bagus sih bersama Hyundai. Jadi kayaknya agak sulit buat masuk ke Alpine. Bisa ya. Gue juga ya kayaknya sih bisa kalau misalkan negonya itu mati-matian lah dari sekarang harusnya. Tapi kalau misalkan lihat free agent, kita nggak tahu posisinya yang kosong selain Binotto sekarang. Jadi makanya gue lebih pilih Binotto sih. Menarik sebenarnya Cyril balik lagi ke, cuman susah. Kalau menurut gue ya, Cyril tuh lagi fokus tim prinsipal yang paling baik menurut gue, paling lucu gitu, paling polos lah. Dibully terus sama Horner di DTS. Iya anjir. Kasian banget sih. Iya. Tapi dia udah dapet tato dari Ricciardo ya. Iya, makanya kocaknya sama Ricciardo. Yang udah ditato sama Ricciardo tuh 2 loh, ada Cyril, ada Zac Brown anjir. Gila, Ricciardo tuh berdampak. Zac Brown. Udah nggak jadi tim prinsipal Ricciardo guys. Berarti ini kalau misal French Toast dapat tato, udah. Depan. Kasihan anjir, French Toast udah tua itu ditato anjir. Udah tua anjir. Iya kan, French Toast mundur kan? Iya, mundur juga kan. Akhirnya juga mundur. Ini tahun terakhirnya French Toast ya? Betul.
Waduh, nah ini. Sulit ya. Justru Tapi AlphaTauri emang hancur banget sih. Gue main F1 Manager sampah banget anjir AlphaTauri. Sesampah itu kayaknya anjir. bukan recommended deh. Gua tuh- mobilnya jelek. Gue tuh jadi bertanya-tanya gitu. Setelah gue bermain F1 Manager menjalankan AlphaTauri gitu. Gue jadi bertanya-tanya. AlphaTauri ini kan sister timnya Red Bull gitu. Kok kesannya kayak gak ada bantuan sedikit pun gitu loh dari Red Bull gitu. Maksudnya Ada pembalap. bukan maksudnya timnya Iya, itu iya. bisa seimbang itu Red Bull. Masa AlphaTauri itu paling enggak se-Aston Martin lah gitu loh. Itu Gitu Pak, kan. apa support pondasinya bukan balap ya kayak Iya, barang-barang lagi. Nggak Maksudnya- boleh. maksud gua Nggak support boleh. Asin misalnya nih, floor kita bantu desain misalnya. Floor kita bantu gitu kan. Maksud gua Atau misalnya dibantu pun gue yakin nggak bisa sekencang Red Bull anyway kan gitu. enggak. Dan kalau misalnya dibantu malah membuat AlphaTauri-nya bisa ada di mungkin di konstruktor nomor 4 atau nomor 3 gitu kan bagus kan. Instead Top of 5 sih. karena sekarang setelah gue mainkan dan lihat juga di real life gitu kan, kesannya kayak anak tiri aja gitu, kayak nggak diperhatikan gitu loh. Jelas. Kayak udah lu jalan sendiri, Red Bull jalan sendiri, tapi lu punya gua kan ngapain gitu? Kan ngapain gitu kan? Independennya benar-benar independen sih. Jadi Iya. kayak ngaturnya gimana gitu. Yang Iya. penting drivernya Akademi Bener. Red Bull tuh di situ gitu kan. Kesannya kayak Iya. kesannya tuh cuma kayak buat Status Eh, doang. enggak buat ya driver academy ke AlphaTauri dulu, ntar kalau memang di AlphaTauri bisa kenceng dengan mobil yang bapuk, nah lu naik Red Bull tuh gitu, kesannya gitu. Ya Iya. memang seperti itu, Pak. Dari dulu ya. Nah, terus Iya, terus iya, ngapain iya, lu iya, ada kayak tim gitu. No, sister no. tim di F1 tuh ngapain gitu? Mending jual aja, kasih ke tim yang bener-bener pingin masuk ke F1, kan banyak tuh, ada Andretti, ada Audi yang mana sekarang udah sama Alfa Romeo. Apalagi banyak lah tim yang mau masuk ke F1 gitu. Mending jual aja supaya lebih bersaing. Kesannya kayak monopoli kalau kayak gini. Maksudnya monopoli dalam artian Red Bull at least udah membuat 1 dari 10 tim itu pasti di bawah dia gitu. Nah, kesannya kan kayak gitu. Jadi monopoli dong kesannya. Enggak juga sih, karena AlphaTauri itu kan dapat exposure kan. Namanya aja AlphaTauri dapat sponsornya dari Red Bull. Toro Rosso pun dapat sponsornya dari Iya. Red Bull kan. I mean, secara finansial, secara nggak langsung itu tetap dapat uang. Uangnya tetap dapat, tetap lancar. Cuma ya kan kembali lagi engineer tim, fasilitas timnya di Faenza kan tetap yang ngurus itu dari Scuderianya gitu kan, bukan dari Italinya, bukan dari Red Bullnya, tapi dari Scuderianya. Jadi Red Bull ya cuma nih duit, nih sponsor, nih pembalap, dah silakan dibikin segimanapun Di-manage. gitu guys ya. Emang namanya tim F1 ya harus kayak gitu. Kalau nggak kalau misal ada campur tangan desain atau apapun ya namanya jadi nggak fair. Dan I mean Red Bull pun ngambil AlphaTauri atau sebelumnya Toro Rosso itu udah keuntungan buat F1 guys ya, karena berarti itu menjamin bahwa at least ada 2 tim yang at least bakalan stabil lah, walaupun beberapa tahun ke belakang AlphaTauri ini lagi nggak stabil karena mungkin Franz Tost yang udah tambah tua, terus Mau dijual kan terakhir rumornya. ya staffnya Ganti, 2024 ganti. jelek. Ganti sponsor. Ganti sponsor sih karena Tapi masih punya Red Bull nggak nih? Masih. Masih. Kemungkinan kejual ada, cuma aku jamin kecil lah, karena ya membantu tim F1 gitu ya. At least bantu tim F1 lain. Dan valuasinya kalaupun mau ngejual, I mean valuasinya pasti udah lebih tinggi daripada waktu dibeli dulu gitu kan. Iya. Kenapa nggak dijual dari Gue mending Elon Musk karena beli AlphaTauri dah, sumpah. jangan. Elon Musk malah merusak ya, ntar itu Twitter iya, aja jadi rusak. AlphaTauri apa lagi timnya nanti? namanya jadi X. XF1. Scuderia X. Scuderia X. Loh, tapi kalau misalnya bisa bikin mobilnya bersaing nggak apa-apa gue mah. Kalau bisa bikin Scuderia bersaing Tesla. mah gas gitu. Karena gue ngelihat AlphaTauri itu kasihan gitu loh. Maksudnya kayak anjir nih tim. Gue tuh berharapnya AlphaTauri bisa sekenceng Aston Martin gitu loh. Paling enggak Aston Sekenceng Martin. 2 tahun lalu sih lebih tepatnya. 2021 Iya. kenceng. Bahkan 2020 bisa kenceng. bisa menang kan AlphaTauri di Monza menang kan gitu loh. Iya, 2020 Asli. menang. Itu karena Iya, kayak sekarang. komposisi pembalapnya yang kalau menurutku balance gitu. Dulu ada pembalap
Gasly sama Yuki gitu kan. Terus juga Kvyat. Gasly sama Kvyat, jadi, balance. Sedangkan sekarang ya Yuki oke lah udah bukan rookie, tapi kayak vibes-nya dan cara, dia balap itu kelihatannya masih kayak ada rookie-rookie-nya nggak sih? Masih Kayak masih rookie-rookie. ada reckless-nya masih ada gitu. Jadi, Iya, belum begitu. belum begitu senior ya. Leadership-nya masih kurang, dan ketika Orangnya kemarin masih si kecil Nick, gitu anjir. ya apa si Nick masuk pun, yang kata Yuki sendiri yang, lebih ngasih apa namanya kayak konstruktif apa namanya, Masukan. info-info ke engine-nya kan, masukan-masukan si De Vries kan. Jadi, ya Yuki sih emang vibes rookie-nya masih Dia kental tuh banget masih gitu guys. dia masih bocil aja, dateng balap pulang main game gitu. Kayak gitu kesannya Yuki. Dia masih Kayak Zeus. kayak kerja aja gitu ya. Kayak ya enggak kayak sekolah, kayak masuk sekolah. Emang kerja. Jadi Iya juga- sekolah. Iya. Ya udah dateng gitu, masuk bangun pagi, pulang istirahat makan, kayak gitu-gitu aja Yuki pulang sekolah Iya, main masih kayak game gitu, gitu. anjir. Dia nggak les dia, anak orang tajir. Anjir. Pinter. Iya, pinter Nggak les. Yuki tuh. Jadi masih kayak gitu vibe-nya Yuki tuh masih kayak anak bocil sekolahan aja gitu yang Apa nggak namanya bisa. Iya. kupu-kupu kuliah pulang Ya, kuliah kalau pulang. kuliah mah kupu-kupu. Iya, Kuliah kupu-kupu. pulang. Iya, kayak gitu lah. Yang penting masuk. Saya. Ya, saya. Anda ini Yuki Tsunoda nih ya. Aja. Apakah Yang ada di penting- antara yang penting- penonton kita yang Yuki Tsunoda juga? Nah, ini menarik ya. Ya, Yang penting Jadi- Yuki lulus balap putus. Let us know down below Kayak guys. Yuki vibe-nya masih kayak gitu. Jadi apa ya? Ya mungkin Yuki harus coba cari jalan lain. Cewek. Cari Oh, enggak. bukan sih. Ya janda ya, cari janda. Aneh banget Yuki sama janda, Cok. Oh. Jangan. kayaknya belum Aduh. saatnya. Jadinya kayak tuh jadi pedom, janda aja ya kayaknya ya. Iya, aneh. Anjir. Yuki masih 2000 anak 2000 anjir sama kayak Piastri. Tahu-tahu besok ada Kelihatannya masih pengumuman gitu. Yuki Tsunoda now is dating adult Nggak video apa-apa. aktris. Oh, Nah itu. Loh. Yang jangan. Kan di Jepang kan banyak ya. Siapa tahu. Over. Yuki harusnya ngelihatnya udah yang Eropa sih, Mbak Eropa. Kan muter-muternya pun di Eropa, Iya. di Itali gitu guys. Harusnya Wow. udah ngelirik-ngelirik orang sono lah Yuki. Jangan Iya, Yuki, nggak perlu yang lokal. masih kawaii orang Jepang ya Yuki ya. Anjir. Albon ceweknya Asia juga kan. Iya, walaupun ceweknya Asia juga Iya. gitu kan. Asia bule tetap Si Asia yang Lily. bule sih tetap. Iya. Ya sama Cool. kayak Albon, Asian yang udah tinggalnya di Eropa gitu. Ya, Europe. Albon ya. orang Thailand nggak bisa ngomong Thailand keren. ya gimana orang lahirnya di UK, Pak? Ini lagi. Suruh nonton Bein Sports Connect sih. Iya. Aduh, Iya. iya. Iklannya iklan Thailand anjir. Iklan, Aneh anjir. banget anjir. Dulu Iya. awal-awal enggak loh, iklan Indo loh yang bayi Iya. dikasih popok gitu. Sekarang udah Sekarang jadi kan kamu Tuh, kaikap iya. gitu kan. Apa ini iklannya kenapa Thailand gitu. Tapi ya udahlah. Thanks to Bein Sport. Iya ngomong-ngomong Bein Sport jangan lupa untuk di cancel ya membershipnya ya. Libur Pak. Yoi. aku dapat ini loh, Mike. Aku dapat promo 16.000 sampai bulan November per bulan. Dari mana promo seperti itu Pak? Coba di apa namanya di cancel ya, attempt to cancel ya yang ada di Discord kok harusnya udah tahu lah ya. Nggak perlu jadi nggak di perlu cancel jelasin lagi. Di cancel Jadi terus nanti ya, kayak mereka dapat jangan pergi dong. Dapat Ya udah promo. nih gua kasih nih ini promo Ya. gitu ya. Iya. Anyway guys, ini aku ada sedikit breaking news juga. F1 Academy itu yang isinya pembalap-pembalap cewek-cewek Oh iya. itu katanya akan disiarin oleh Bein Connect guys. Oh. Ini ada ini aku dapat dari Rame Twitternya tuh, F1 rame tuh. Infografis ya, F1 Infografis. Mantul. Listnya itu ada Indonesia Bein Sport Connect guys. Jadi buat kalian mau yang mau ngelihat cewek ngelihat Gimana oleh cewek. Iya, bagus, gua mau lihat yang Bianca Bustamante. Enggak ada, Pak. Masih Nggak masih ada. 50 di gua. nanti kita bahas ada Diu. Nanti aja kita bahas. Gua Gue juga pengen, Oke, Gua malah- katanya Bein Sports Connect akan menayangkan F1 Academy. Jadi interesting sih ini. Setelah ditunggu-tunggu loh. Oh, Gua malah penasaran nggak bisa kayak masuk, ini Cok. highlights-nya seru ya F1 Academy. Cuma pengen nonton live-nya dan I mean di F1 Ada Academy live itu kayak gini, jadi ada seru. satu pembalap yang cakepnya bukan main ya. Namanya itu
orangnya orang Arab kalau nggak salah. Nggak Namanya tahu. siapa ya? Al-Kubaisi. Kubaisi. Al-Kubaisi. Al-Kubaisi. Yang Anjir. Cakep banget ada anjir. 2 loh. Kubaisi itu ada Gila. 2. Ini guys ya. Kalau yang Arab-Arab sama gue anjir. Anjay. Udah dibokin guys. Mulai nih guys ya. Belok ke kiri, belok ke kanan. Aduh. Apa ya Instagramnya gue follow. Ini. Tapi Nah. tapi dia itu apa namanya? Tapi Instagramnya dia apa itu Instagramnya? kemarin tangannya kemarin dia kan kemarin crash di Abu Dhabi. Kalau masa dia ya, dia cuma salahnya dia tuh tangannya tetap nahan steering wheel. Terus steering wheel kebanting, tangannya plek gini anjir. Ini tangannya patah. Amna ya atau yang mana sih? Ya bro, ya jadi itu saya termasuk sedikit tentang F1 Academy. F1 Academy ya. Saya selanjutnya juga ngomongin pembalap cewek Sofia Flores kemarin. Dims, Instagramnya apa Dim namanya Dims? Sofia Flores dapat poin di F3 guys. Oh. Mantap juga tuh. Itu gua suka sih Sofia Flores. Ya, kemarin, Sofia Flores tuh, tapi Sofia Flores tuh mukanya apa ya? Cakepnya tuh cakep yang sadis gitu loh cakepnya itu dia. Tapi kalau menurutku daripada F1 Academy mendingan F3 langsung kalau menurutku ya. Jelas. Biar langsung lawan kayak ini nih lebih jago daripada cowok. Oh, langsung dihajar dapetin poin. Beberapa minggu lalu bisa poin cuma kena di SQ guys ya, dan ya akhirnya kemarin dapat poin. Jadi jujur menarik sih kalau bisa sampai F2 dan bisa translate skillnya. GG Sofia. Ini siapa nih? Anjir. Ya itu yang tadi. Ya ini tadi si Amna Al-Kubaisi. Ya itulah ya, gokil. Harganya Al-Kubaisi. Harga apa anjay? Marga. Oh. Jadi sama kalau di F1 Academy gue Bianca ya, gue nge-support Bianca Bustamante. Cakep tapi ya kalau itu gue juga nggak cakep sih anaknya, cuma ya gitu aja gitu, cuma seru gitu. Betul. Ya gitulah. Jadi kita lihat aja, akankah driver cewek bisa mengalahkan driver cowok guys? Itu masih menjadi sebuah pertanyaan, karena gimana balapan tuh kan identik dengan hal yang maskulin gitu kan. Laki-laki. Ya ini yang feminim gimana nih? Nah ini kemarin kalau Sofia emang orangnya tomboy banget soalnya, emang gila, dia tuh tomboynya bukan main gitu kan. Kalau kalian follow Instagramnya si Sofia Flores tuh orangnya kayak cowok gitu, cakep tapi kayak cowok lah gitu kan. Jadi apalagi kemarin banget ya sih dia. Kemarin waktu dia finish P7 itu startnya dia tuh P23 loh. Jadi dia 24 apa 23 lah. Ya, 24 atau 23. Jadi dia nyalip berapa orang, Cok? Gila. GG juga loh bisa kayak gitu ya. Menarik nih F3 guys ya. Jadi kita lihat aja apakah Sofia tahun depan siapa tahu dia bisa naik ke F2 ya, who knows gitu kan, ada tim yang mau. Iya. Ntar dari F2 langsung bisa tahun 2026 mungkin ke F1 sesuai dengan jalur F1 Academy kan rencananya 2026 tuh. Iya. Katanya. Keren kali ya cewek gitu kontrak iya, tuh. Gila. Menarik guys ya. Iya, dulu Calderon kan F2 tuh. Oh, Tatiana udah pernah ya? Tapi mediocre. Iya. Ya cewek ya. Mudah-mudahan lah nanti ada. Chadwick mediocre. Iya. Chadwick sekarang di mana? Chadwick di Indy NXT. Formula ya? Bukan ya? IndyCar. Oh, IndyCar. Dia di IndyCar gimana? Duanya. Dia di IndyCar gimana? Mediocre. B aja ya. Iya, B aja. Belum begitu bagus-bagus sih si mungkin Jamie. Penonton yang nontonin Jamie Chadwick atau yang lain-lain yang cewek-cewek di luar F1 taruh di kolom komentar guys ya, performanya gimana, siapa yang menjanjikan gitu guys. Betul. Nah, kalau ini Asia banget nih. Kenapa ada dia, Cok? Itu dia, Cok. Pembalap kawakan. Kenapa ada Mas Cilacap, Cok? Itu manajer Aston Martin magang loh, jangan salah. Iya lagi bajunya Aston Martin. Salah. Bajunya Aston Martin lagi manajer magang, Bos. Ya, langsung dibuang sama Aston Martin, guys. Malu-maluin gitu. Gila loh, Mang Komeng gitu. Loh. Gila. Manajer barunya Komeng itu. Oke lah, jadi agentnya. Kita tunggu guys ya. Selamat liburan lah buat kalian semua. Semoga liburannya bermanfaat. Summer break. Liburan summer break. Semoga bisa terlupakan dari yang namanya Wilhelmus sejenak gitu kan.
Kita tiap minggu loh ya, tiap minggu Wilhelmus loh. Sekarang enggak gitu kan. 3 minggu Iya. kita 3 minggu Ya. break. Coba kita tiap minggu Tapi sekarang ntar- dengerin Tapi Indonesia bangsa Raya itu lah. balapan gitu. di Belanda. Iya di Zandvoort di awal balapan ada Wilhelmus, di akhir balapan ada Wilhelmus guys. Jadi Dibuka dan double- ditutup double dengan hit. Wilhelmus ya. Aduh. Tapi Double damage. betul. Monza mendingan, Monza kita dari Italia, habis itu Singapura. Iya bener ya, Singapura. Qatar dulu. Iya benar. Jepang, Singapura, benar, Jepang baru Qatar. Singapura iya, dulu benar, iya, terus iya. jadi habis Singapura, Monza, Jepang, Singapura, Qatar baru Singapura, Jepang, Qatar. Jepang terus baru Qatar. Singapura, ya. Jepang, Qatar. Betul. Terus Jepang, Qatar, terus bagian Amerika tuh yang Pokoknya begadang-begadang. Jepang nih. itu Oktober Aduh. akhir Jepang. Oke, itu aja guys kayaknya. Ya. Silahkan tulis di kolom komentar menurut kalian gimana setengah season ini. Ya, Max Verstappen udah terlalu imba ya. Kayaknya nih season yang memang bisa dibilang sangat membosankan. Gimana lagi Max Verstappen mulu tiap minggunya gitu kan. Selalu Wilhelmus, bahkan beberapa channel konten itu sudah mengepost Max Verstappen menang duluan gitu sebelum race-nya mulai. Sebelum balapannya mulai anjir, gila ya. Udah sering terjadi gitu kan. Jadi ya, let's see apakah Jadi peramal. di 10 race tersisa ini akan ada sebuah keajaiban minimal sekali deh digagalkan gitu kan. Maksudnya supaya nggak Red Bull terus finish sampai akhir gitu. Siapa tahu ada satu either McLaren atau Mercedes atau Ferrari gitu yang tiba-tiba Nggak perlu Ferrari, yang penting yang lain, nggak perlu Ferrari. ya harapan gue Ferrari, tapi ya nggak Ferrari ya udahlah nggak apa-apa gitu. Gimana lagi gitu kan, it's okay ya. McLaren lah, gue pinginnya McLaren sih, kalau nggak Ferrari McLaren lah. Mercedes kan udah sering lah ya, McLaren lah gitu, McLaren atau Aston Martin deh gitu. Komeng gitu P1 menarik juga, Komeng P1 wah langsung cibirannya kemana-mana tuh pasti. Jelas. Ini akan menjadi podium P1 pertama dan seterusnya gitu lah. Ini udah pada turun. Sambil gandeng Taylor Swift. Wah, kacau. Kacau. Wah ini. Ya, iya itu sih. another day guys ya. Oke, kita tunggu aja selama liburan ini akan ada rumor apa. Silahkan tulis di kolom komentar. Menurut kalian akan ada rumor yang kejadian apa nih? Prediksi kalian ya. Silahkan tulis di kolom komentar. Dan ya itu aja untuk episode kita kali ini. Ditutup dengan Wilhelmus ya. Oke guys, jangan lupa like, komen, subscribe, dan ya itu aja. Jangan lupa mampir ke channel kita juga masing-masing. Dan ya sampai ketemu di episode berikutnya. Selamat. Ada VOC-nya aja. Company guys. Ya selamat siang, pagi, sore, malam, selamat menikmati. Bye bye. Anjir, terusin.